Yang mulia, ini keterlaluan, kata Lu Ming. Bahkan jika dia memiliki harta yang bisa menahan racun, dia masih akan diracuni sampai mati jika dia memberikannya kepada Luo Tian. Luo Tian tidak mempertimbangkan nyawanya sama sekali. Haha, terlalu banyak. Suatu kehormatan bagimu untuk bisa membantuku, dasar sampah. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan segera membunuhmu. Mata Luo Tian dipenuhi dengan energi iblis dan niat membunuhnya menjadi lebih dingin. Hehe, Luo Tian, kamu pikir kamu ini siapa? Lu Ming tiba-tiba mencibir. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan berlari ke samping dengan kecepatan tinggi. Kamu sedang mencari kematian. Luo Tian tertegun sejenak. Kemudian, dia meraung marah dan menyayat telapak tangannya ke arah Lu Ming seperti pisau. Suar pedang yang menakutkan hampir membelah gas beracun itu. Gas beracun di sekitarnya bergulung saat suar pedang mendekati Lu Ming. Mengaum, raungan naga terdengar. Lu Ming meledak dengan seluruh energi naganya. Pada saat yang sama, diagram gunung dan sungai mengalir keluar dan mengelilinginya. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ledakan mengerikan terjadi dan gas beracun di dekatnya tersebar. Lu Ming merasakan gelombang cahaya pedang yang sangat menakutkan melonjak ke arahnya. Namun sebagian besar terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Namun masih ada sebagian yang melonjak ke diagram gunung dan sungai. Puff, puff, ada beberapa luka lagi di tubuh Lu Ming, dan darah mengalir keluar. Lu Ming memanfaatkan kekuatan ini untuk mundur-mundur 1000 meter. Dia kemudian berlari ke samping. Sungguh teknik pedang yang sombong. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Aliran darah merembes dari sudut mulut Lu Ming. Sisik di tinjunya pecah, memperlihatkan luka yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Kekuatan Luo Tian jauh di atasnya. Tak heran ia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Jadi kamu memang punya kekuatan. Luo Tian mengerutkan kening dan niat membunuhnya semakin dingin. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan itu sekarang, tidak banyak orang yang bisa memblokir pedangnya. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya seperti kilatan cahaya saat dia mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Berat, kamu punya begitu banyak harta karun. Sebaiknya kau serahkan semuanya, atau aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Suara Luo Tian dingin. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Dia berlari. Membunuh. Mati. Luo Tian berteriak ketika pedang iblis hitam muncul di tangannya. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Bila astral sepanjang 1000 meter terbentuk dan menembus gas beracun. Itu menembus kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Tebasan ini beberapa kali lebih kuat dari tebasan sebelumnya. Lu Ming tidak melawannya secara langsung. Sosoknya melintas ke samping dengan cepat. Namun, cahaya pedang itu benar-benar bergerak bersamanya dan menebas dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, Lu Ming berhasil mengelak. Namun, dia masih terkena ujung tajam energi pedang. Diagram gunung dan sungai bergetar hebat. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dengan luka-lukanya, sulit baginya untuk mempertahankan penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Lu Ming. Setelah melihat penampilan asli Lu Ming, Luo Tian mengeluarkan raungan marah dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Lu Ming, itu kamu. Beraninya kamu membunuh saudaraku Luo Li. Mati, mati. Aku akan pastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Demonic Qi melonjak dari tubuh Luo Tian dan kecepatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia seperti pedang iblis yang menembus udara. Dia sebenarnya sedikit lebih cepat dari Lu Ming. Dia sangat kuat. Budidaya Luo Tian ini hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, tetapi kekuatan tempurnya terlalu menakutkan. Bahkan orang jenius seperti Wang Chen dan Namong Bo, yang berada di level yang sama dengan Luo Tian, akan dengan mudah dibunuh olehnya. Pikiran Lu Ming berpacu. Kekuatan Luo Tian sangat menakutkan. Dia tidak bisa diukur oleh prajurit biasa atau bahkan jenius biasa. Selain beberapa orang, Luo Tian pada dasarnya tak terkalahkan dalam pertempuran di level yang sama. Selain itu, budidayanya 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Lu Ming mengubah arahnya dan bergegas menuju kedalaman pulau racun langit. Gas beracun di sana lebih kental, yang merupakan keuntungannya. Brengsek, Luo Tian berteriak dengan marah dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak 100 mil lagi. Dan EBSP, bas. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari depan. Itu adalah sekelompok lebah beracun. Pada dasarnya tidak ada makhluk hidup di sini, tetapi masih banyak lebah beracun. Lebah beracun ini sungguh menakutkan. Luo Tian, aku akan membiarkanmu merasakan lebah beracun itu. Sosok Lu Ming tidak berhenti. Dia menyerang langsung ke arah lebah beracun itu dan melontarkan pukulan pada saat yang bersamaan. Sinar Flaming Fist menyerbu lebah beracun itu. Kali ini, seolah-olah dia telah menyodok sarang lebah. Lebah beracun menjadi gila. Mereka tampak sangat marah dan bergegas menuju Lu Ming. Lu Ming menggunakan diagram gunung dan sungai untuk memblokir serangan. Bang, bang, bang.
Lebah beracun terus menghantam diagram gunung dan sungai, menyebabkannya berguncang hebat. Kemudian, Lu Ming berbalik dan berlari menuju Luo Tian. Sialan kamu, kamu gila. Luo Tian berteriak dan menebaskan suar pedang yang mengejutkan. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Meskipun dia tidak berhasil menghindarinya sepenuhnya dan terkejut sampai meludahkan darah, suar pedang itu menebas sekelompok lebah beracun. Sisanya terbang dengan marah menuju Luo Tian. Ada tabung panjang di kepala setiap lebah. Gas beracun berbagai warna keluar dari tabung dan menyebar ke arah Luo Tian. Pilih pala, baju besi iblis di tubuh Luo Tian mengeluarkan suara korosi. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia lari. Lu Ming, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Aku akan membunuhmu. Suara Luo Tian terdengar, tapi dia sudah menghilang. Lu Ming berlari ke depan dengan langkah besar. Sekelompok lebah beracun terus mengejarnya. Untungnya, dia bisa melahap gas beracun, sehingga gas beracun dari lebah beracun tidak efektif melawannya. Diagram gunung dan sungai juga bisa bertahan dari serangan lebah beracun. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengusir lebah beracun itu dan melanjutkan perjalanannya. Setelah 1000 mil, sebuah gunung besar muncul di depan Lu Ming. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari kaki gunung. Tampaknya sedang terjadi pertempuran besar. Siapa ini? Mungkinkah surga favorit umat manusia telah melenyapkanku? Masih ada seseorang yang bisa sampai sejauh ini. Ekspresi Lu Ming berubah. Menurut spekulasi, Luo Tian seharusnya tidak bisa mencapai tempat ini. Dia segera menyembunyikan auranya dan mendekat dengan hati-hati. Ketika mereka berjalan mendekat, mereka menemukan sebuah gua di kaki gunung. Suara gemuruh datang dari dalam gua. Lu Ming menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan melihat ke depan. Tidak lama kemudian, suara gemuruh di dalam gua menghilang. Cahaya keemasan menyala dan sesosok tubuh bergegas keluar dari gua. Kolam emas. Tatapan Lu Ming berkedip. Sosok itu sebenarnya adalah Jin Qi. Di atas kolam emas, ada manik emas yang menyebarkan sinar cahaya pedang, membantu kolam emas memblokir gas beracun di luar. Namun, jelas bahwa itu tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Gas hijau di wajah Jin Qi jelas beracun. Binatang terkutuk. Jin Qi menggeram dan menatap ke arah gua. Kemudian, dia menemukan suatu tempat, mengeluarkan tumpukan batu mentah, dan mulai menyerapnya. Dia tidak memperhatikan Lu Ming. Jelas sekali bahwa dia telah bertarung dengan sesuatu di dalam gua dan Zhen Yuan-nya telah sangat terkuras. Sekarang dia keluar untuk menyerap batu mentah untuk memulihkan Zhen Yuan-nya. Setengah jam kemudian, Jin Qi bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua lagi. Suara pertempuran terdengar lagi dari dalam gua. Tidak lama kemudian, Jin Qi meraung dan bergegas keluar gua. Kali ini, kondisinya lebih buruk. Rambutnya acak-acakan, dan pakaian bulu emas di tubuhnya hancur. Manik emas di kepalanya juga hancur, dan cahaya keemasan yang tersebar sangat berkurang. Gas hijau di wajah Jin Qi bahkan lebih kental. Jelas sekali bahwa dia keracunan lebih dalam, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia memandangi gua itu dengan enggan, tetapi dia tidak berani tinggal dan bergegas keluar. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju kolam emas dengan kecepatan tinggi. Lu Ming tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk mengambil nyawanya ketika dia lemah. Saat dia bergegas keluar, Lu Ming langsung meledak dengan kekuatan naganya. Dalam beberapa tarikan napas, dia sudah dekat dengan kolam emas. Siapa ini? Jin Qi kaget dan tiba-tiba melihat ke arah Lu Ming. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming menyentuh bagian atas kepala Jin Qi. Telapak tangan ini bisa membelah gunung. Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jin Qi tidak pernah menyangka akan ada orang lain di sini. Dengan tergesa-gesa, dia mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Tubuh Jin Qi terlempar jauh, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sepertinya dia terluka parah. Mata Lu Ming berbinar. Sebelumnya, Luo Tian sangat takut pada Jin Qi, yang menunjukkan bahwa kekuatan Jin Qi pasti sangat menakutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Luo Tian, atau bahkan lebih kuat. Sekarang dia telah dikirim terbang oleh telapak tangan Lu Ming, jelas bahwa Jin Qi telah terluka parah di dalam gua dan diselimuti gas beracun. Kekuatannya telah sangat berkurang. Berat, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Kamu sedang mencari kematian. Begitu Jin Qi mundur, dia sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan saat dia melihat ke arah Lu Ming. Setelah melihatnya, mata Jin Qi membelalak dan dia berseru, "Lu Ming, kamu Lu Ming." Lu Ming tidak sedang menyamar dan kolam emas bisa mengenalinya secara sekilas. Membunuh. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia melangkah maju dan menuju ke kolam emas. Jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena aku terluka. Kaulah yang akan mati hari ini. Aku akan membunuhmu dan mendapatkan hadiah dari penguasa naga banjir. Suara Jin Qi dingin. Cahaya keemasan yang kuat keluar dari tubuhnya dan dia menyerang ke arah Lu Ming. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia berdiri diam,
Tapi Jinchi terpaksa mundur. Saat ini, kamu sama sekali bukan tandinganku. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pertahanan. Dia menyerang kolam emas dengan panik. Setiap pukulan dan serangan telapak tangan mengandung kekuatan jutaan jun. Mereka menekan segalanya dan mengalir deras ke kolam emas. Selain itu, banyak serangan yang ditujukan pada mutiara bundar di atas kolam emas. Ledakan, ledakan, kolam emas meledak dan bertabrakan dengan Lu Ming terus-menerus. Bang! Setelah beberapa lusin gerakan, manik bundar di atas kepala Jinchi hancur oleh pukulan Lu Ming. Manik itu pecah dan lebih banyak gas beracun menyembur ke arah Jinchi. Wajah Jinchi menjadi lebih hijau. Brengsek, kolam emas menjerit nyaring dan berubah menjadi bentuk aslinya. Itu adalah luan emas. Tentu saja, itu bukanlah luan emas berdarah murni. Ia memiliki lebih dari 60% garis keturunan Golden Luan. Raungan naga terdengar. Lu Ming menggunakan perpaduan meridian darahnya dan berubah menjadi 9 naga untuk melanjutkan serangannya. Jinchi batuk darah terus-menerus. Tubuh emasnya ditutupi lapisan tebal gas hijau beracun, dan konsentrasinya semakin kuat. Kolam emas mencoba yang terbaik untuk keluar tetapi ditahan oleh Lu Ming. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan bagi Jinchi. Matanya sudah dipenuhi kepanikan. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Puci, cakar 9 naga mencakar tubuh Jinchi dan merobek sebagian besar daging. Bulu emas beterbangan di udara dan Jinchi menjerit mengerikan. Bang! Dia menggunakan 9 langkah menapaki surga naga dan mengambil 6 langkah berturut-turut. Serangan kekerasan mengalir ke tubuh Jinchi, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan membuat lubang besar. Bang! 9 naga itu turun dan meraih sayap Jinchi dengan cakarnya. Mereka merobek sayap Jinchi dengan sekuat tenaga, dan saat darah berceceran, sayap itu pun terkoyak. Jinchi menjerit menyayat hati. Dia tidak lagi memiliki sikap yang tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Yang dia miliki hanyalah rasa takut dan malu. Dia ketakutan. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Ledakan. Cakar naga menyerang lagi, dan kekuatan dahsyat meledak ke tubuh Jinchi, membubarkan semua kekuatan iblisnya. Tidak, jangan bunuh aku, selamatkan hidupku. Jinchi berteriak. Dia tidak ingin mati. Salah satu dari 9 cakar naga ada di leher Jinchi. Dia menatap Jinchi dengan mata dingin dan berkata, bukankah kamu sebelumnya tinggi dan perkasa? Dia sangat mendominasi, merampas barang orang lain bahkan tanpa berkedip. Kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak tega menyia-nyiakannya. Saat Anda keluar dari gua, Anda menelan beberapa tetes ramuan kehidupan, dan luka Anda akan segera sembuh. Aku juga bukan tandinganmu. Sayang sekali kamu tidak tega menyia-nyiakan ramuan kehidupan, hehe. Lu Ming terus-menerus mencibir. Kamu salah satu dari 4. Mata Jinchi melebar. Tidak buruk, kata Lu Ming. Lu Ming, lepaskan aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Saya masih memiliki banyak harta di cincin penyimpanan saya, termasuk ramuan kehidupan. Aku bisa mengembalikan semuanya padamu selama kamu melepaskanku. Jinchi dengan keras memohon belas kasihan. Menyelamatkanmu. Apakah kamu akan membunuhku setelah kamu pulih? Apakah aku sebodoh itu? Lagi pula, setelah aku membunuhmu, hartamu akan menjadi milikku, kan? Lu Ming mencibir. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Teriak Jinchi. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Ming tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mengayunkan cakar naganya, membunuh kolam emas. Ras iblis favorit surga, yang sebanding dengan 10 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, telah mati begitu saja. Dia meninggal dengan sangat menyesal. Kekuatan melahapnya meledak dan melahap energi esensi darah dari kolam emas, mengambil cincin penyimpanannya. Dia melirik ke cincin penyimpanan dan memang melihat 2 botol jade. Botol giok berisi air kehidupan. Lu Ming sangat gembira. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan dan melihat ke dalam gua. Ada seekor makhluk di dalam gua, dan ia telah bertarung dengan kolam emas begitu lama. Apa yang telah terjadi? Lu Ming berspekulasi bahwa makhluk di dalam gua tidak akan lebih kuat dari kolam emas. Jika tidak, Golden Pool tidak akan berani menyerangnya berulang kali. Itu tidak mungkin lebih kuat dari kolam emas. Jika kolam emas terluka, makhluk itu tidak akan utuh. Ini mungkin sebuah peluang. Tiang totem, mungkinkah ada di gua ini? Kalau tidak, mengapa Jinchi bekerja begitu keras? Saat memikirkan tiang totem, hati Lu Ming membara karena gairah. Lu Ming dengan hati-hati mendekati gua. Lubangnya sangat besar, dan ada cahaya redup yang datang dari dalam. Lu Ming masuk perlahan dan melihat ke dalam. Ada sebuah gua besar di dalamnya. Di belakang gua itu ada gua lain. Cahaya itu datang dari gua itu. Di pintu masuk gua, ada seekor kepiting besar berwarna-warni. Kepiting raksasa itu lebih tinggi dari manusia hanya dengan berbaring di sana. Namun, ada banyak luka di tubuhnya, dan darah masih mengalir keluar. Tampaknya kepiting raksasa inilah yang telah bertarung melawan kolam emas. Namun,
Kepiting raksasa ini tidak lebih baik dari Jinchi. Auranya lemah dan jelas terluka parah. Jari-jari Luming mulai melambai di udara dan dia mulai menuliskan susunannya. Kecepatannya sangat cepat, dan jari-jarinya seperti kilat saat melesat di udara. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya memasuki ruangan. Mencicit, kepiting raksasa merasakan fluktuasi dan melihat ke atas. Ketika ia melihat Luming, ia mengeluarkan suara yang tajam dan bangkit, merangkak ke arahnya. Membunuh. Pergi. Luming berteriak pelan. Susunan di udara bersinar dan mengembun menjadi anak panah, menembakkannya ke arah kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu mengibaskan ekornya dan memblokir semua anak panah. Pada saat yang sama, kepiting raksasa memuntahkan sejumlah besar gas beracun yang menyebar ke arah Luming. Sayangnya, Luming paling tidak takut dengan gas beracun. Dia bergegas dan memulai pertarungan dengan kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu sangat kuat. Itu jelas tidak lebih lemah dari kolam emas. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Namun, sebagian besar kekuatan kepiting raksasa terkonsentrasi pada gas beracun. Bagi yang lain, ini merupakan ancaman yang fatal. Namun bagi Luming, dia bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, kepiting raksasa itu terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Dengan cara ini, Luming lebih unggul. Namun, meskipun Luming berada di atas angin, masih sangat sulit baginya untuk membunuh kepiting raksasa itu. Gua itu dipenuhi dengan suara gemuruh yang terus-menerus. Luming menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kepiting raksasa. Setelah beberapa ratus gerakan, dia akhirnya membunuhnya. Namun, Luming sendiri juga terluka parah. Luming segera mengeluarkan botol giok. Botol giok berisi ramuan kehidupan. Dia menuangkan 2 tetes dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan membiarkan garis keturunan 9 naga melahapnya. Cedera Luming pulih dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit, lukanya sembuh total. Ramuan kehidupan sungguh menakjubkan. Luming diam-diam merasakannya. Segera, inti penting Luming telah pulih sepenuhnya. Dia melihat ke lubang yang bersinar. Tiang totemnya ada di dalam. Luming berjalan dengan hati-hati dan melangkah ke dalam gua. Itu adalah sebuah lorong. Cahaya datang dari depan dan panjang lorong lebih dari 100 meter. Setelah melewati lorong, Luming sampai di gua besar lainnya. Ini adalah, Luming sangat terkejut ketika dia tiba di gua. Pasalnya, tidak ada jejak gas beracun di dalam gua ini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan ki spiritual surga dan bumi yang sangat kaya. Faktanya, ada ki asal langit dan bumi di ki spiritual langit dan bumi. Ki ini persis sama dengan yang ada di batu permata mentah. Itu disebut asal ki. Gua ini dan Pulau Racun Langit hanyalah 2 dunia yang berbeda. Siapa itu? Tiba-tiba, ia melihat sesosok tubuh kekar duduk bersila di pojok gua. Sosok ini jelas adalah Dewa Bermata Tiga, namun Dewa Bermata Tiga ini tampak sangat tua. Semua sisiknya telah rontok, dan kedua tanduknya tumpul dan tidak bernyawa. Namun, masih ada samar aura kehidupan di tubuhnya. Dan di samping Dewa Bermata Tiga ini, ada banyak kerangka. Ini semua adalah panji-panji tulang yang tebal, dan jelas sekali bahwa itu ditinggalkan oleh ras Dewa Bermata Tiga. Pada saat ini, Dewa Bermata Tiga tiba-tiba membuka matanya dan menatap Luming. Periode 20 tahun naik lagi. Kalian manusia ada di sini lagi. Dan EBSCP, ayo pergi. Sebuah suara kuno terdengar dari Dewa Bermata Tiga. Mata Luming serius saat dia mengamati Dewa Bermata Tiga. Dewa Bermata Tiga ini sepertinya sudah sangat tua dan akan segera mati. Aura di tubuhnya sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Luming. Saat itulah Luming merasa lega. Manusia muda, ada apa? Kamu masih takut padaku, orang yang sedang sekarat? Kata lelaki tua bermata tiga itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Luming bertanya. Menurut apa yang dia ketahui, ada beberapa reruntuhan di sini yang tidak bisa dimasuki oleh ras Dewa Bermata Tiga. Jika mereka masuk, mereka pasti akan mati. Terlebih lagi, ini adalah salah satu dari 9 tanah terlarang yang besar, jadi bagaimana ras Dewa Bermata Tiga bisa masuk? Mungkinkah ras Dewa Bermata Tiga bisa memasuki Pulau Racun Langit? Haha, bagaimana aku bisa masuk? Apakah menurut Anda saya ingin masuk tetapi terpaksa? Dunia ini tidak mengizinkan keberadaan makhluk di atas alam dewa spiritual. Kami hanyalah cobaan bagi umat manusia Anda. Dewa kuno bermata tiga mengeluarkan raungan pelan. Apa yang Anda tahu? Mata Luming berkedip. Dia selalu merasa ada keberadaan yang kuat di balik semua ini. Pertempuran Providence benar-benar seperti tempat mereka berlatih. Siapa yang mengendalikan segalanya dari balik layar? Apakah kamu ingin tahu? Saya dapat memberitahu Anda. Dewa kuno bermata tiga berkata dengan suara rendah. Luming tidak berbicara. Dia mendengarkan dengan tenang dan tetap berhati-hati. Meskipun aura Dewa tua bermata tiga ini lemah, Luming tetap tidak berani gegabah. Menurut catatan kuno, ras Dewa bermata tiga kita sangat kuat dan mendominasi dunia. Di luar dunia ini,
kalian manusia tidak lebih dari pecundang ras dewa bermata tiga, tidak lebih dari anjing kami. Dewa kuno bermata tiga mencibir. Lu Ming masih tidak mengatakan apapun. Dewa tua bermata tiga melanjutkan. Di dunia ini, dahulu kala, makhluk kuat yang tersisa dari ras manusia menangkap sekelompok ras dewa bermata tiga milikku dan menempatkan mereka di dunia ini agar rasku bisa bereproduksi. Kemudian, mereka menggunakannya untuk mengembangkan kejeniusan umat manusia. Anda mencoba memupuk seorang jenius tiada taraf yang dapat melawan ras dewa bermata tiga saya di dunia luar. Hehe, mimpi yang bodoh. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Apa dunia luar yang dibicarakan oleh dewa tua bermata tiga itu? Seharusnya bukan dunia tempat Lu Ming berada. Mungkinkah itu surga? Saat itu, ras dewa bermata tiga telah muncul di pulau kecil di alam surga, dan mereka bahkan mengatakan bahwa mereka ingin menyerang alam primordial. Mungkinkah pertempuran Providence dikendalikan oleh sosok perkasa dari alam surga? Dalam sekejap, Lu Ming memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Oleh karena itu, di dunia ini, mustahil bagi siapapun yang berada di atas alam dewa spiritual untuk muncul. Selama seseorang dari klan saya menerobos ke alam dewa spiritual, mereka akan ditekan atau bahkan dibunuh. Saya ditekan oleh hukum langit dan bumi ketika saya menerobos ke alam dewa spiritual. Saya melarikan diri ke sini dengan cedera serius. Jadi jangan khawatir, saya bukan ancaman bagi Anda. Dewa kuno bermata tiga melanjutkan. Tidak lagi. Kata Lu Ming. Itu saja, sudah terlalu lama, dan saya hanya tahu sebanyak ini. Wah, aku hanya berjuang pada nafas terakhirku, menderita setiap hari. Karena aku sudah banyak bicara, datang dan singkirkan aku, dan biarkan aku bebas. Dewa kuno bermata tiga menghela nafas. Membunuhmu. Tatapan Lu Ming berkedip. Itu benar, saya telah menyeret tubuh saya yang rusak dan menderita setiap hari. Saya lebih baik mati. Bagaimana kalau kamu membantuku dalam hal ini? Kata pria bermata tiga itu. Baiklah. Mata Lu Ming berkedip saat dia berjalan menuju dewa bermata tiga. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengarahkannya pada dewa bermata tiga. Tepat pada saat ini, bibir dewa tua bermata tiga itu membentuk senyuman dingin. Pada saat berikutnya, bayangan hitam keluar dari dantiannya dan menyerang Lu Ming. Aku tahu kamu akan menjadi seperti ini. Lu Ming mencibir dan mundur dengan cepat. Diagram gunung dan sungai berputar di sekelilingnya saat dia melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan yang menakutkan mendarat di bayangan. Bayangan itu menjerit nyaring. Meskipun tersebar, ia mengembun lagi di saat berikutnya dan terus menyerang Lu Ming. Namun, hal itu terhalang oleh diagram gunung dan sungai. Dengan gemetar, ia terlempar. Ini adalah roh dewa. Lu Ming terkejut. Baru sekarang dia bisa melihat dengan jelas penampakan bayangan itu. Itu sebenarnya adalah miniatur dewa bermata tiga, dan tampak persis seperti dewa kuno bermata tiga. Ini jelas merupakan dewa roh yang telah dipadatkan oleh dewa bermata tiga kuno. Dewa bermata tiga ini hampir melangkah ke alam dewa spiritual, tapi sayang sekali dia ditekan. Dewa spiritual yang setengah jadi akan segera menghilang. Karena kamu ingin membunuhku, aku akan memenuhi keinginanmu dan membunuhmu untuk selamanya. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan terus memukul dengan kedua tinjunya. Satu demi satu, tinjunya terbang menuju dewa spiritual dari ras dewa bermata tiga. Dewa spiritual mencoba mengelak, tetapi pancaran tinju terlalu banyak. Tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Ia terkena pancaran tinju, dan dengan setiap pukulan, dewa spiritual akan menghilang. Kemudian, negara tersebut akan melakukan reformasi dan menjadi lebih lemah. Boom! Ledakan. Saat pancaran tinju terus menyambar, dewa spiritual menjadi semakin lemah. Jika itu adalah dewa spiritual biasa, Lu Ming pasti bukan tandingannya. Namun, dewa tua bermata tiga ini telah ditekan bahkan sebelum dia bisa menerobos ke alam dewa spiritual. Dia hanya bisa dianggap sebagai dewa setengah spiritual, dan tubuhnya terluka parah. Dia sangat lemah dan sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Setelah beberapa saat, dewa roh bergoyang dan terbang kembali ke tubuh dewa tua bermata tiga. Dewa kuno bermata tiga mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tiang totem, aku akan menghancurkannya. Dengan itu, tubuh dewa tua bermata tiga itu tiba-tiba bergerak, dan dia menerkam ke arah tertentu. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh gua. Ia melihat pilar batu setinggi sekitar 3 meter di sisi gua. Terdapat berbagai pola yang diukir pada pilar batu tersebut, seperti naga, burung phoenix, dan harimau. Ini adalah tiang totem. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia begitu fokus pada dewa tua bermata tiga sehingga dia tidak memperhatikan tiang totem. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mengambil langkah maju dan menyerang dewa tua bermata tiga. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menembus dewa tua bermata tiga itu. Puci, tombak itu menembus tubuh dewa tua bermata tiga itu, memakukannya ke dinding. Saya tidak mau menerima ini. Ras dewa bermata tiga saya cepat atau lambat akan memusnahkan umat manusia.
Dan EBSCP, Arg, Dewa Kuno Bermata Tiga mengeluarkan raungan yang marah dan tidak mau, lalu dia mati. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia bisa memahami keengganan Dewa Tua Bermata Tiga untuk menyerah. Dia telah berkultivasi dengan keras sepanjang hidupnya dan hendak menerobos ke alam dewa spiritual, namun dia ditekan dan seluruh usaha hidupnya sia-sia. Dia hanya bisa bersembunyi di gua ini dan menunggu nyawanya habis sebelum meninggal karena usia tua di sini. Namun, keduanya berbeda ras dan saling bermusuhan. Lu Ming tidak punya alasan untuk bersimpati pada mereka. Pandangannya tertuju pada pilar batu. Apakah ini tiang totem? Tujuan kunjungan Lu Ming adalah untuk itu. Lu Ming berjalan ke bagian bawah tiang totem dan memeluknya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya dengan paksa tetapi tidak bergerak sama sekali. Ini cukup berat. Lu Ming tersenyum tipis. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, inti penting dalam tubuhnya meledak, dan dia menariknya dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh gua mulai bergetar. Lu Ming perlahan mencabut tiang totem. Bangkit. Lu Ming berteriak dan menarik gunung itu dengan sekuat tenaga. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol dan dia memberikan kekuatan pada pinggangnya. Dengan suara keras, tiang totem ditarik ke atas. Namun, pada saat ini, tiang totem tiba-tiba bersinar terang. Lebih dari 10 sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dan terbang menuju ruang di antara alis Lu Ming. Tidak baik, Lu Ming terkejut. Ini karena dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat bahwa selusin sinar cahaya sebenarnya adalah selusin dewa spiritual, semuanya dalam bentuk miniatur makhluk ras dewa bermata tiga. Pada saat ini, kerangka anggota ras dewa bermata tiga melintas di benak Lu Ming. Mungkinkah kerangka itu sama dengan dewa kuno bermata tiga, dewa bermata tiga yang ditekan setelah menerobos ke alam dewa spiritual dan mati di sini? Setelah mereka mati, roh dewa menempelkan dirinya pada tiang totem. Kami telah ditipu. Baru saja, Dewa Tua Bermata Tiga berpura-pura menghancurkan pilar totem, tapi dia sebenarnya mengingatkan Lu Ming bahwa itu adalah pilar totem. Dia ingin mengingatkan Lu Ming untuk mencabutnya, dan begitu dia mencabutnya, dewa spiritual di pilar totem akan menyerang Lu Ming. Namun, saat ini, semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Sudah terlambat bagi Lu Ming untuk menghindar. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 10 dewa spiritual menyerbu ke dalam gelabela Lu Ming dan ke lautan kesadarannya. Keluar, Lu Ming meraung dan menutup matanya. Pikirannya muncul di lautan kesadarannya dan memadat menjadi bentuk fisik. Lebih dari selusin dewa spiritual muncul di lautan spiritualnya, memancarkan segala jenis aura yang kuat. Membunuh. Salah satu dewa spiritual memancarkan aura petir yang kuat. Tampaknya tidak memiliki kecerdasan dan menyerang Lu Ming. Cepat, sangat cepat. Sungguh niat guntur yang kuat. Dewa-dewa spiritual ini dibentuk oleh energi dan alam tujuan langit dan bumi. Kesadaran pemilik aslinya telah hancur, dan hanya naluri mereka yang tersisa. Naluri mereka untuk membunuh manusia. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia segera mensimulasikan seni surgawi yang menekan penjara dan melemparkan pukulan. Ledakan. Tubuh Lu Ming menjadi mati rasa. Dia dikirim terbang dan tubuhnya hampir hilang. Membunuh. Pada saat itu, dewa spiritual lainnya berubah menjadi seberkas api. Konsep api yang sangat kaya menyebar dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Tubuh Lu Ming sepertinya terbakar saat dia dikirim terbang. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Dewa spiritual ini ingin melenyapkan pikiran dan kemauan Lu Ming. Jika keinginan Lu Ming dilenyapkan, itu sama dengan kematiannya. Suara mendesing. Sinar cahaya keemasan menembus awan di lautan kesadarannya dan menebas Lu Ming. Penciptaan emas. Kehendak para dewa spiritual ini semuanya berada pada tingkat keempat dan sangat kuat. Alam niat tingkat keempat dari langit dan bumi adalah tingkat tertinggi. Orang-orang ini telah menguasai alam niat tingkat tertinggi, yang jauh lebih kuat daripada alam niat tingkat ketiga. Puff. Tubuh Lu Ming terbelah dua oleh cahaya keemasan, dan rasa sakit yang menusuk ke dalam jiwanya datang dari tubuhnya. Tubuh Lu Ming, yang telah terbelah menjadi dua, mundur dengan cepat dan mengembun kembali di kejauhan. Namun, wajahnya sangat pucat. Di lautan kesadarannya, tubuhnya dibentuk oleh pikirannya. Kalaupun terpecah, masih bisa direformasi. Namun, rasa sakit itu nyata. Situasinya saat ini sangat berbahaya. Di lautan kesadaran, tubuhnya memang bisa berubah sesuka hati, tapi jika dia tidak bisa menahan rasa sakit dan keinginannya hilang, tubuhnya tidak akan pernah bisa berubah lagi, yang berarti kematiannya. Ini adalah ujian kemauan. Keinginanku teguh, bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu? Lu Ming menggeram dengan suara rendah. Matanya sangat bertekad. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua dewa spiritual itu menerkam Lu Ming. Membunuh. Di lautan kesadaranku, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Lu Ming meraung dan menerkam beberapa dewa spiritual. Setelah beberapa gerakan, Lu Ming masih terpencar. Namun, di kejauhan, dia mengembun lagi. Keinginannya kuat dan dia tidak tergerak. Mereka terus bertarung. Dia menggunakan semua pengetahuannya di lautan kesadaran ini untuk melawan selusin dewa spiritual.
Keinginannya tegas. Tidak peduli seberapa hebat rasa sakitnya, dia tidak akan tergerak dan akan bertarung sekuat tenaga. Pada awalnya, Lu Ming benar-benar dirugikan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, semakin banyak Lu Ming bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia mulai terbiasa bertarung di lautan kesadarannya. 10 hari kemudian, Lu Ming melukai para dewa spiritual dengan konsep api dengan satu pukulan, hingga lengannya patah. Lengan yang patah berubah menjadi konsep api dan memasuki tubuh Lu Ming. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api sebenarnya sedikit meningkat. Kamu bisa melakukan ini, maka kamu akan menjadi makananku. Mata Lu Ming bersinar terang. Dia sangat bersemangat saat dia bertarung melawan dewa-dewa spiritual ini. Waktu berlalu hari demi hari. Tubuh Lu Ming terus berpegangan pada tiang totem. Dia berdiri di dalam gua, tidak bergerak. Teknik naga perangnya yang sebenarnya beredar dengan sendirinya, seperti pusaran, menyerap roh ki dan ki asal di sekitarnya. Basis budidayanya perlahan meningkat. Di lautan kesadarannya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Sebulan kemudian, dewa spiritual dikalahkan sepenuhnya oleh Lu Ming. Alam niat yang sesuai dari langit dan bumi diserap oleh Lu Ming, dan alam niat yang sesuai ditingkatkan dengan selisih yang besar. Sejarah. Fana. Nafsu Lapai. Osum. Anda singkat. Bab 945. Nama, Segudang Jalan Kaisar Naga Penulis, Mutong Tingsu. Plus menyalakan mengatur ulang. 945 peningkatan yang mengerikan, esensi langit dan bumi giok. Waktu berlalu begitu saja, 1 bulan, 2 bulan. Lu Ming tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya tahu bahwa sedang terjadi perang. Perang besar. Dia bertarung dengan lebih dari selusin Dewa Roh. Keinginannya sangat kuat, tidak peduli seberapa hancurnya, dia bisa pulih. Itu sekuat batu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selusin dewa spiritual dikalahkan dan disebarkan oleh Lu Ming satu demi satu. Hal yang menakjubkan adalah niat para dewa spiritual akan terintegrasi ke dalam rune niat Lu Ming. Pemahamannya tentang rune niat tertentu akan meningkat pesat. Ada lebih dari selusin dewa spiritual, dan mereka mengandung berbagai macam maksud. Ledakan, ledakan, Lu Ming tidak tahu kapan, tapi hanya ada satu dewa spiritual yang tersisa di lautan kesadarannya. Dewa spiritual ini telah memahami alam esensi bumi. Pertahanan yang kuat. Lu Ming agak terdiam. Dewa spiritual ini dilindungi oleh maksud bumi dan seperti cangkang kura-kura. Itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Lu Ming dan dewa spiritual terus bertarung. Perlahan, 3 hari berlalu. Akhirnya, Lu Ming menerobos pertahanan dan mengalahkan dewa spiritual. Lu Ming dapat merasakan bahwa konsep buminya telah meningkat pesat. Haha, dewa tua bermata 3 itu mencoba menyakitiku, tapi siapa sangka dia malah membantuku. Keempat niatku semuanya meningkat dengan selisih yang sangat besar. Lu Ming tertawa. Sambil berpikir, dia kembali ke tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia masih memegang tiang totem dan berdiri di sana. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa lama saya bertarung dengan dewa spiritual itu. Rasanya waktu sudah lama berlalu. Namun, pertarungan kismet belum berakhir. Kalau tidak, aku akan diteleportasi keluar. Lu Ming berpikir dalam hati. Tingkat kultivasi saya. Tiba-tiba, hati Lu Ming bergetar. Dia merasakannya dan segera menemukan bahwa ki sebenarnya di tubuhnya melonjak dan sangat kuat. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alam embrio roh tingkat ke-7. Ini adalah alam embrio roh tingkat ke-7. Lu Ming tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja membunuh selusin dewa spiritual di lautan kesadarannya, namun budidayanya sebenarnya telah meningkat 3 tingkat, dari alam embrio roh tingkat ke-4 ke tahap awal alam embrio roh tingkat ke-7. Ini sungguh tidak terbayangkan. Lihatlah wilayah niatku. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia sangat gembira. Niat angin, api, dan kilatnya semuanya telah mencapai puncak tingkat 3 tingkat atas. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelesaikan level 3. Niat bumi sedikit lebih lemah, tetapi juga telah mencapai tahap akhir dari tingkat 3 tingkat atas. Itu sudah meningkat pesat. Sudah berapa lama, basis kultivasi saya sebenarnya telah meningkat pesat. Ini terlalu mengejutkan. Lu Ming merenung secara diam-diam. Di saat yang sama, dia sangat senang. Ini adalah peluang besar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku pasti bisa membunuh Luo Tian dengan mudah. Lu Ming merasakan energi agung di tubuhnya dan matanya dipenuhi antisipasi. Tentu saja, yang dia maksud adalah Luo Tian di masa lalu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan apakah budidaya Luo Tian telah meningkat. Ada sesuatu di bawah sana. Pada saat ini, Lu Ming menyadari ada sesuatu yang aneh di bawah tiang totem. Dengan berpikir, tiang totem itu disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Ada lubang tempat tiang totem dicabut. Di bawah lubang, terlihat sepotong besi dengan pola aneh.
Balok besi itu kelihatannya sangat besar, dan hanya sebagian saja yang terlihat di dalam lubang. Sisanya tertutup bebatuan di tanah. Lu Ming membuka paksa batu itu dan menyadari bahwa itu bukanlah balok besi melainkan kotak besi besar. Lu Ming mengeluarkan kotak besi itu. Apa yang ada di dalam kotak logam ini? Lu Ming sedikit penasaran dan membuka kotak logam itu. Di dalam kotak besi, ada dua sosok batu giok setinggi manusia. Ya, sosok batu giok, seolah-olah diukir dari batu giok yang sangat berharga. Sosok giok memancarkan esensi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Murid Lu Ming berkontraksi dengan tajam. Dia memikirkan semacam harta karun, esensi langit dan bumi giok. Itu benar, ini bukanlah orang giok yang dipahat dari giok, tapi esensi giok langit dan bumi. Esensi langit dan bumi giok dikatakan sebagai jenis giok tertinggi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menyerap esensi langit dan bumi dan lahir secara kebetulan. Jika makhluk hidup seperti ini benar-benar membangkitkan kecerdasannya dan dilahirkan, itu akan sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, esensi giok langit dan bumi yang matang lahir di hutan belantara timur. Itu sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Ia bisa bersaing atau bahkan lebih kuat dari kaisar bela diri. Dia telah menimbulkan badai darah di benua timur dan dibunuh oleh makhluk yang lebih kuat. Sangat sulit bagi esensi langit dan bumi untuk matang sepenuhnya. Setelah matang, ia tidak akan terkalahkan di dunia. Namun, esensi giok yang belum matang dan belum membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya adalah harta karun tertinggi yang langka. Ini benar-benar bisa dikatakan langka. Ini karena esensi langit dan bumi giok, dikombinasikan dengan beberapa bahan lain, dapat digunakan untuk memurnikan tubuh yang sempurna. Jika kehidupan Master Alam Dewa Spiritual akan segera berakhir, dia dapat menempelkan dewa spiritualnya ke tubuh yang dimurnikan oleh langit dan bumi giok dan menjalani kehidupan lain. Seberapa berharganya ini? Lu Ming sebenarnya mendapatkan dua di sini. Jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, dia memikirkan 9 matahari Paragon. Jika Paragon 9 matahari memiliki esensi giok langit dan bumi ini, dia dapat sepenuhnya mereformasi tubuh fisiknya dan kembali ke dunia. Itu hebat. Pada saat ini, hati Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Dia 10 kali, tidak, 100 kali lebih bersemangat daripada saat dia mengetahui bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Dalam perjalanannya, 9 matahari tertinggi telah banyak membantunya. Prestasinya saat ini semua karena 9 matahari tertinggi. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi sampah yang garis keturunannya diambil dari keluarga Lu di kota angin berapi-api di Kekaisaran Matahari yang terik. Dia mungkin sudah lama dibunuh oleh orang lain. Ada satu hal yang selalu ada di pikirannya, yaitu menemukan harta karun 9 matahari tertinggi untuk membentuk tubuh fisik baru. Sekarang, dia akhirnya menemukannya. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Dan jimat giok. Lu Ming menemukan jimat batu giok di samping dua roh langit dan bumi. Lu Ming mengambilnya dan melihatnya. Dia tahu bahwa itu adalah semacam buku rahasia yang mencatat teknik budidaya atau jimat giok yang mencatat sesuatu. Dengan sapuan pikirannya, Lu Ming menyadari bahwa ini adalah keterampilan rahasia. Mantra terlarang kembar. Ini adalah nama dari keterampilan rahasianya. Nama yang aneh. Lu Ming mulai membaca isinya. Sekilas, Lu Ming terkejut dan matanya membelalak. Sungguh keterampilan rahasia yang luar biasa. Keterampilan rahasia yang aneh. Keterampilan rahasia yang mengejutkan. Lu Ming berseru terus-menerus. Menurut catatan mantra terlarang kembar, keterampilan rahasia ini sebenarnya bisa mengolah satu orang menjadi dua. Benar sekali, ada perbedaan besar antara mengolah dua orang dan mengolah klon. Dengan menggunakan esensi langit dan bumi giok sebagai materialnya, jiwa seseorang akan terbelah menjadi dua dan jiwa lainnya akan terbentuk. Diri ini akan menjadi tubuh kedua, sedangkan tubuh utama akan menjadi tubuh utama. Ini benar-benar berbeda dari tiruan. Ini karena, secara umum, sebuah klon hanya dapat memiliki sebagian dari kekuatan tempur aslinya dan tidak dapat mengolahnya. Kekuatan yang dimilikinya saat diolah akan selalu sama. Namun, mantra terlarang kembar berbeda. Klon yang dia kental pada dasarnya sama dengan tubuh utama. Mereka memiliki kekuatan dan aura yang sama. Mereka bahkan dapat mengolah, memahami, dan bahkan berkomunikasi satu sama lain. Ini sangat menakutkan dan menantang surga. Ini setara dengan dua orang yang berkultivasi. Satu-satunya perbedaan adalah klon tersebut tidak memiliki kesadaran. Itu dikendalikan oleh tubuh utama dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Itu hanya akan fokus pada budidaya. Ini lebih cepat daripada budidaya tubuh utama. Terlebih lagi, jika tubuh utama mati secara tidak sengaja, kesadaran dapat terbangun di tubuh kedua. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Betapa menantangnya hal ini. Namun, ada peringatan di akhir nyanyian kembar terlarang itu. Ini adalah teknik terlarang yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan kehancuran diri sendiri.